Hai JBL, balik lagi di hari Senin, berarti balik lagi sama PB Ina. Kali ini aku tetap nggak sendirian dong, karena sama Coach 5 Negara dan sama Ciuni juga. Ye 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 Yeay, ye yeay. ye 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 ye. Minggu lalu kita udah ngebahas hasil BATC ya, yang memang kurang maksimal lah, bisa dibilang kurang baik. Tapi hari ini kita mau move on dulu, kita mau ngebahas tentang yang lagi hot banget nih dibicarain di mana-mana, yaitu adanya pergantian, biasa pergantian pemain ya. Kali ini ada pergantian ketua Binpres ya Ci ya. Yang lagi santer tuh pembicaraannya. Nah katanya yang menggantikan juga kan salah satu legenda bulu tangkis juga, ada Ariki Subagja yang resmi udah menggantikan posisinya Kareoni. Kalau kita lihat nih dari Ciuni dulu nih soalnya agak berat ya Le ya. Pendapat dari Ciuni sendiri nih mengenai Kita backup aja. Iya maksud gua gitu. Yang berat-berat kita lempar dulu nih. Mengenai pergantian ini Ci, maksudnya kan sebelumnya memang Ariki pernah lah ada di pengurusan PBSI dan akhirnya di tahun ini kembali dipanggil, dipercaya kembali. Pendapat dari Ciuni sendiri dengan pergantian ketua Binpres ini gimana sih? Ya sebenarnya kalau dibilang pergantian, betul pergantian. Tapi kalau dalam rencana tim ad hoc itu memang melengkapi. Karena kita melihat selama ini head coach belum ada. Posisinya kan direktur pelatnas, kemudian kabid binpres, tapi tidak ada head coachnya. Kali ini Reoni dimasukkan ke head coach, kemudian Ricky dimasukkan ke dalam kabid binpres. Ini dua fungsi yang berbeda, Deb. Jadi kalau kita bicara head coach, dia lebih koordinasi di antara pelatih, lebih teknik sifatnya ke dalam permainan bulu tangkisnya. Sementara kalau Ricky dia berada di kabid binpres, dia harus bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain di luar kepelatihan. Jadi kayak nyambungin lah gitu ya, antara misalkan itu psikolog, kemudian pelatih fisiknya, gizi, tim yang memang sudah berada di ad hoc. Ini kan memang ada evaluasi yang terus dijalankan, dan ini ditambah pihak-pihak tadi itu yang memang butuh handling lagi yang lebih konsisten lah menjelang Olimpiade ini. Nah kalau kita lihat kan, kalau tadi Ciuni bilang bahwa Kaon sekarang untuk yang tim Olimpik ya Ci ya? Untuk head coach ya. Head coach untuk tim Olimpik. Nah nanti setelah Olimpik itu apakah akan tetap ada head coach seperti itu atau gimana Ci? Nah itu kita pastinya akan melihat efektivitasnya sejauh mana Deb. Karena memang di negara lain beberapa ini posisi ini dipisahkan antara direktur pelatnas dengan head coach begitu, dan ini kemarin dicanangkan seperti itu, dan ini kan sifatnya kita hanya ingin lebih semakin banyak yang terlibat, expertise yang ada harapannya semakin baik. Jadi koordinasi antar pelatihnya sudah ada head coachnya, koordinasi dengan tim yang lain supporting ya gitu kan, itu juga udah ada Ricky di sana. Harapannya ini akan lebih baik ke depannya. Kalau ini hasilnya ternyata sangat positif, ya harusnya posisi seperti ini akan lebih baik tatanannya untuk di luar kepelatihan begitu. Nah kalau dengan hadirnya Ariki sendiri nih sebagai kabid binpres ya, apa menurut lo akan bikin gebrakan baru nih untuk di era sekarang ini? Ya tadi kan udah dipisahin, paling nggak Ariki kan yang emang udah pernah juga di kepengurusan sebelumnya ada di PBSI. Sekarang dengan adanya Ariki, dia juga selain ngurusin itu pasti juga turun ke lapangan, karena dia juga kan sebagai wakil manajer di ad hoc. Betul ya? Wakil manajer di ad hoc, dia juga bertanggung jawab buat tim Olimpiade. Pasti juga kalau kita lihat di sosmed kan, Ariki juga suka turun di lapangan di sektor manapun. Jadi semoga hasilnya juga positif gitu, karena waktunya emang nggak banyak, tapi dengan adanya Ariki, dengan pengalamannya, dengan semua yang pernah dicapai, harusnya sih bisa membantu tim Indonesia gitu. Kalau kita bertanya nih Ci, kan banyak orang pasti ada alasan lah kenapa harus diganti gitu kan, pasti ada evaluasi, ada penilaian juga. Nah apa sih Ci yang menjadi evaluasi dan penilaian kenapa sampai kayaknya Kaon memang lebih cocok nih untuk di sektor yang kepala pelatih di situ? Ya karena memang dia sejauh ini memang kerjasama dengan pelatih sudah cukup lama dan sudah cukup intens. Jadi dia didekatkan ke tim pelatih ya untuk ngomongin soal teknis, kendala di lapangan, kemudian mungkin sharing soal strategi. Tapi dengan pihak-pihak luar, ini adalah pihak yang cukup
baru gitu ya, ada yang baru, ada yang lama yang bergabung, dan ini ketika itu dijadiin satu, ini butuh orang yang bisa mengkoordinasikan dengan baik dan menyampaikan pesan ke pelatih dan atletnya juga dengan baik. Ini kan challenging ya, maksudnya kalau psikolog pun masuknya ke ya presiden atlet kan, masuknya ke atlet tuh harus juga pas gitu. Jadi kalau misalkan ini ada Ricky di sana bisa menjadi penghubung, ini akan lebih baik karena masuk ke atlet itu bukan satu hal yang juga gampang gitu. Kalau apa maksudnya gampang dalam arti atletnya bisa menerima ya, percaya gitu untuk bisa mengutarakan apapun yang dia rasakan ke psikolog. Ini juga satu tantangan. Itu baru satu. Itu ada pihak-pihak lain yang juga membantu untuk memaksimalkan penampilan tim kita di Olimpiade, tapi itu tetap butuh yang namanya bridging. Nggak bisa langsung masuk gitu kan, karena ini juga sama-sama tidak terlalu baru awal lah gitu. Ini butuh ada Arike juga untuk bisa membuat ini semuanya lebih baik, smooth bahasanya. Kalau kita lihat kan persiapan untuk Olimpik sebentar lagi aja ya, karena terakhir di bulan April ya, berarti ya penghitungan udah ditutup. Udah sesolid apa sih tim dari PBSI sendiri sama atlet sendiri udah Solidnya sesolid? gimana? Ya, solid. Ya, ini kan memang kayak di ke Paris, ke Prancis ini kan memang kita juga coba dulu ya, salah satu tempat yang akan untuk menjadi camp kita sebelum Olimpiade, dan ini sudah dibawa beberapa orang dari tim supporting ad hoc kayak Kak Lilik tuh psikolog salah satunya. Nah, ini dalam rangka untuk bisa memaksimalkan penampilan tim, dan kalau bicara solid tentunya ini memang tim yang terus bekerja di bawah didampingin oleh mentor-mentor ya. Nah, saya rasa sih sejauh ini ya berjalan dengan cukup baik ya, maksudnya sangat membantu, tapi itu tadi semua juga ada faktor dari atletnya, kesiapannya seperti apa, kemudian ketegangan mereka juga mereka bisa handle-nya seperti apa. Nah, ini yang faktor yang ya harus diselesaikan sendiri ibaratnya gitu ya oleh atletnya. Yeah. Nah, kalau kita balik lagi ke Kabid Bimpres ya. Nah, kan ada statement bahwa Pak Alek ngomong bahwa kedua-duanya itu punya pengalaman yang sama dan punya kapabilitas juga. Nah, Pak Alek juga berharap ada hal positif nih setelah adanya pergantian ini. Menurut lo dari tanggapan dari Pak Alek itu gimana? Ya kalau ngelihat, ya kan tadi udah dibilang kalau Arigi kan udah pernah di kepengurusan sebelumnya, dan dia juga kan salah satu pemain yang maksudnya paling terbaik lah di eranya kan, salah satu yang terbaik, Olimpian, juara dunia, medali emas. Tapi kan Arigi juga sekarang kan posisinya baru berbeda sama kepengurusan waktu sebelumnya kan berbeda. Ya semoga dengan adanya dia bisa koordinasi dengan pihak-pihak yang tadi, dengan Karyoni juga jalannya juga jadi bagus, jadi timnya tuh jadi lebih bondingnya lebih kuat lah gitu. Karena Olimpiade kan kita pengennya tetap tradisi emas, jadi ya PBSI sekarang kayaknya emang mencoba untuk gimana caranya hasilnya bagus gitu. Ya, mencari segala cara lah ya untuk dapat hasil yang terbaik gitu kan. Nah, kalau kita lihat juga nih Ci, dari biasanya nih sebelum-sebelumnya kalau pertandingan itu kan kalau kalah selalu yang disorot tuh atletnya, selalu yang dibully itu atletnya, yang sebelum udah diganti aja, udah stop aja gitu. Nah, kali ini ternyata ada pergantian di pengurus gitu. Nah, apakah langkah-langkah kayak gini tuh juga harus diterapkan untuk kedepannya, untuk ya baik itu ke pelatih, ke pengurus, jadi mereka juga disorot untuk kinerjanya, punya tanggung jawab yang sama kayak atletnya juga gitu Ci. Iya, itu kalau kita bicara pencapaian harusnya memang ada ada tolak ukur. Maksudnya setiap kepengurusan baik itu pelatih sebenarnya mereka punya target-target yang harus dicapai. Nah, itu memang yang harus dievaluasi secara berkala. Kemudian apa yang menjadi kendala itu juga harus diketahui oleh ya entah itu pengurusnya, entah itu pelatihnya, entah itu atletnya. Masalahnya ini bukan seperti perusahaan ya yang istilahnya itu goal and targetnya itu jelas. Kalau ini kita kan bicara tentang permainan, bicara tentang atlet yang harus kita motivasi, kita maintain, yang hasilnya tidak bisa terukur exactly gitu, maksudnya seperti apa. Nah, itu yang memang harus dipikirkan ke depannya.
memanage seorang atlet dengan pencapaiannya, ini kan juga bukan hal yang gampang untuk dibuat tolak ukurnya. Masalahnya ini yang terbaik harus punya juga materi yang terbaik dari antara yang terbaik di dunia, ya kan? Itu yang salah satu juga yang menurut kita ini juga dari sisi pembinaan di bawah pencarian bakatnya ini juga harus sangat baik ya. Nanti ke atasnya kan pasti akan mengikuti. Nah, kita ada di dalam masa sekarang ini mungkin tidak seperti yang dulu, harus diakui secara materi, secara pencapaian. Nah, ini yang memang menjadi PR tersendiri, harus dicari PR-nya tuh sebenarnya ada di mana. Apakah bukan justru di atas atau justru di tengah atau di layer paling bawah nih yang kita harus lebih belajar lebih baik lagi. Karena kalau ketinggalan berarti ini kan kayak putaran roda ya, gitu loh. Maksudnya kita harus circle-nya tuh harus jalan bener. Circle-nya hilang satu pun itu bisa membuat prestasi Indonesia menurun. Jadi di atas yang paling terlihat oleh mata seluruh rakyat Indonesia betul. Tapi harus bicara, kita lihat overall-nya nanti sebenarnya di mana sih? Apakah kualitasnya, apa kualitas dari pembinaan dari bawah, apa rekrutmennya? Ini kan semua berjenjang gitu loh. You cannot judge di satu poin aja gitu loh. Nah, ini yang memang semua harus digalakkan dan memang kuncinya harus di PBSI yang itu tadi menggalakkan dari bawah sampai atas bisa berjalan baik. Ini seperti apa? Evaluasi yang sebenarnya menyeluruh kalau dalam kalimatnya seperti itu ya, Dep. Nah, kalau dulu kita ngomong. Oke. Ntar dulu Langsung stop, oke. Silakan, Le. Ya, tapi aku juga ngerasanya kan kalau netizen tuh selalu bilangnya pengurusnya salah. Terus atletnya gitu. Tapi menurutku juga kalau untuk di dalam pelatnasnya ya, maksudnya untuk pemain timnas itu, menurutku pengurus juga sudah melakukan apa yang semaksimal mungkin, mengadakan ya tempat recovery sekarang. Terus sekarang udah ada sport science, udah ada gizi, udah ada physio, udah ada massage, sekarang semua pun udah dilengkapin gitu. Tapi kan nggak bisa ngomongin salah si ini, kayak salah sini. Atletnya juga harus ditanya kan, gimana lu hari-harinya gimana, latihannya kayak gimana, istirahatnya dan lain-lain. Kalau sudah dijalanin juga, kenapa masih kurang? Cocok nggak sama program latihannya? Jadi tuh nggak bisa nyalain pengurusnya doang, atletnya doang, atau pelatihnya doang. Sekarang tuh kita sebagai tim Indonesia yang pengen mempertahankan tradisi emas, harusnya kita sama-sama solid biar hasilnya tuh bagus di Olimpiade. Kalau menurut tuh kayak gitu. Jadi nggak bisa nyalahin satu pihak, satu ini semua harus jadi satu. Sekarang gimana caranya kita dapat emas Olimpik? Dan itu penurunan prestasi dari puncak itu sangat mempengaruhi rekrutmen kita di bawah, Dep. Karena saya juga ada di klub gitu ya, kita mengerti bahwa ketika itu zamannya The Minions, mereka menang terus, itu anak-anak berbondong-bondong, nggak pengen main single loh, mau main double, iya kan? Jadi ada role modelnya Ci ya? Ada role modelnya. Jadi ketika ini sekarang agak sedikit menurun begitu ya, ini berdampak gitu, dan lumayan dampaknya terhadap anak-anak yang baru mengenal bulu tangkis, karena rebutan juga sih sebenarnya sama cabur yang lain kan ya gitu ya, Dep. Ini minat gitu kan, dari kecil ini kan rebutan juga kita sama cabur yang lain gitu. Jadi nggak fair sih menurut aku sih kalau nyalainnya masalah satu pihak gitu. Jadi ya benar sekarang tuh udah nggak bisa salah-salahan, kita emang harus bantu mikir semuanya gimana. Harus cari solusi sama-sama jadi bener-bener, gitu kan. jadi kita tetap bisa mempertahankan tradisi emas. Iya, setuju. Karena apapun yang kita lakukan kan intinya untuk prestasi Indonesia. Sama-sama, maksudnya ya baik itu dari atlet, dari pengurus, dari pelatih pasti ingin yang terbaik dan pasti pengen tradisi emas tetap terjaga gitu kan. Nah, Ci, mungkin Ci Yuni ada sedikit clue gitu kan. Dari di eranya Ariki ini mungkin ada plan apa aja Ci yang udah disiapkan untuk mungkin jangka panjang sama jangka pendeknya, kira-kira apa Ci? Nah iya betul, kalau Ricky dulu kan memang direktur pelatnas ya, dia memang mengatur keberangkatan, kayak terus kemudian ya juga sama koordinasi dengan supporting. Dia pernah punya pengalaman di kepengurusan menjadi direktur pelatnas. Ini juga hal yang sangat positif bagi dia untuk kemudian ini field yang sama. Sebenarnya kalau bicara soal Kabid Binpres, dia itu lingkupnya lebih besar. Dia harus mikirin Indonesia secara keseluruhan. Berarti seklub-klub juga berarti? Iya. Keseluruhan kan? Keseluruhan, program keseluruhan. Tapi kan ini kita lagi bicara Olimpik.
Jadi maksudnya fokus kita sekarang tinggal berapa saat lagi kan ke sana. Jadi ini dia sudah punya modal itu untuk bisa kemudian memberikan plan yang baik. Ini plannya kan tergantung satu, kalau dia tanding lagi di situ dia dapat poin apa enggak. Kemudian waste atau tidak lah dia tanding Iya. lagi gitu kan. Kemudian kalau tanding di negara ini nilainya berapa, di negara itu nilainya gimana, possibility-nya gimana, keadaan atlet secara fisik, psychology, kemudian apa ya, mental itu seperti apa. Itu yang dinilai untuk kemudian ini main apa enggak nih di turnamen itu. Jadi sebegitu complicatednya sekarang menjelang Olimpiade. Jadi sangat-sangat dibutuhkan ya peran-peran seperti ini gitu. Hitung-hitungannya harus Iya. mateng Banyak berarti ya. aspek Harus gitu kan. matang dan strateginya Iya, harus betul. bener gitu, Le. Karena salah perhitungan dikit bisa dampaknya juga fatal gitu kan. Banget, Iya. fatal pakai banget. Iya. Kalau kita lihat ya Le, dari seluruh pengurusan ini kan semua udah oke banget nih, udah melakukan yang terbaik, atlet juga udah melakukan yang terbaik. Berarti tinggal kurangnya apa nih? Iya, tinggal kalau dilihat kenapa masih gitu, mungkin cocok nggak sama program latihannya, cocok nggak sama itu, sama equipmentnya. Nah, berarti equipmentnya belinya di Riva Sport. Nah, Seko gitu. jangan lupa nanti kita akan TikTok live jam 21.30. Jebret Media TikTok live bersama Riva Sport jam 21.30. Nah, jangan lupa tuh kalau beli equipmentnya jadi di Riva Sport. Oke, jangan kemana-mana, kita akan balik lagi dengan pembahasan yang makin seru.